musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bihi. Arkanus sholah wa arba'u asaroha, yang ke-14 itu tartib sudah pasti. Yang awal diawalkan, yang dahulu, yang akhir diakhirkan, namanya tartib. Mari kita menyinggung tentang masalah salam. Yusannu likulli min inal imami wal ma'mum wal munfari ayyan ya salamu ala man iltafatal wa ilaihi. Yusannu dan disunahkan likulli minal imam, bagi setiap sesuatu bagi imam, wal makmum dan makmum, wal munfarid dan sholat sendirian, ayyan wiya berniat salam, yaitu ulu salam, memberikan salam ala manittafa, atas orang yang memberikan menyapa salam itu. Jadi saling memberikan salam diniati itu supaya mendapatkan pahala bersalam di saat kita membaca salam. Itu ayat itu disunahkan demikian. Ya masa salam diem aja, itu apa gunanya salam? Tengos ya enggak jelas ya. Makanya assalamualaikum itu diperdengarkan supaya yang mendengar ini merasa menikmati, artinya dikasih salam. Mana enak jadinya begitu terasa. Satu masjid bergemuruh, malaikat pun memberikan salam. Karena yang di sini ayyamnihi bitaslimati, yang tetap dari tangan dari kanan, bitaslimati dengan mengulu salam, ula yang pertama, wa an yasari, dan dari yang sebelah kiri, bitaslimati saniyah yang kedua. Terus wasaniyati mim malaikati wa mu'minin, ini kemarin sudah. Diniyati salam yang ke kiri untuk semua mukmin dan para malaikat. Diyakini sudah yang begitu. Kalau betul-betul beriman dengan malaikat. Sudah begitu. Jadi saling memberikan salam. Singkat saja. Terus faraun, cabang-cabang penting juga ini. Yusannu sunnah dukhuli sholati binasyatin, itu enggak ada lembab sudah masuk ke sarah, beda nih. Tatananane. Kalau jumlahnya hampir sama, syaratnya arkanus sholat dengan fatul qarib itu. Kalau sudah sarah, sudah penjelasan, yang memperdalam penjelasan sudah beda. Kadang-kadang di fatul qarib ada, di takrib, di fatul muin enggak ada. Itu apa? Pasti patokan fatul muin itu sudah cukup lengkap begitu. Sunnah dukhuli sholati, disunahkan dukhuli sholati, masuk sholat binasyatin, dengan bergegas, tangkas, terengginas, tangkas berat. Li'annahu ta'ala, artinya begini, kalau datang waktu datang sholat akan cepat-cepat, yang tangkas, jangan malas, nanti dulu, masih baru adzan. Ya, itu sudah ke masjid. Lagi mulai. Bisa? Oh ya. Ya bukan wedi, berarti kumpulakan karo bojone sama Jo.
Cocok. Iya diwedi kok bubar parani. Ayo wes mulai. Oh ya wes istirahat sih. Ya wes lanjut ya. Enggak boleh mulai ngaji. Ayo periksa. Sunnah bin bahwa Allah kita percaya udah langsung bergegas kejar sunnah tahiyatul masjid wa qobliyah sunnah rawatib dikejar. Nah, sunnah rawatib itu hukumnya sunnah muakkad ya. Sunnah rawatib yang ada 10 itu hukumnya muakkadah. Sangat-sangat ditekankan oleh Nabi. Di mana tempatnya nanti. Salat zuhur, ba'diyah 2 rakaat, qobliyah 2 rakaat. Itu muakkadah sunahnya. Isya qobliyah muakkadah. Maghrib qobliyahnya itu bukan muakkadah. Ringan. Begitu. Nah, ba'da maghribnya 2 rakaat. Selebihnya mau awabin mau apa silakan. Yang termasuk muakkadahnya itu yang ditekankan 2 rakaat. Artinya paling tidak sunnah 2 rakaat setelah ba'da maktubah. Sholat fardu itu ada 10 rakaat gitu yang tadi disebutkan jumlahnya 10. Subuh qobliyah subuh itu muakkadah sunnah yang hampir mendekati wajib. Coba bayangkan untuk menutupi kekurangan sholat fardu kita, maka kekurangannya ditutupi dengan sunnah-sunnah tersebut. Nabi mengajarkan demikian. Jadi sunnah dukhuli sholatin binasyatin li'annahu ta'ala damma tarikihi biqaulihi ta'ala wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Qur'annya begitu. Kita tulis ini nih. Ya. Li'annahu ta'ala karena Allah ta'ala damma benci tarikihi dengan orang yang lembek yang tinggal tangkas itu, yang tidak mau tangkas Allah benci. Ketika datang waktu tidak mau cepat-cepat enggal-enggal, cepat buru-buru bergegas. Biqaulihi ta'ala wa idza qamu wa idza lanalikane qamu ila sholati. Qamu untuk melaksanakan sholat, qamu kusala, maka pada apa jumenengaken sapa orang-orang itu ya. Kusala halnya pada rasa-rasan, pada males. Kusala manane males. Wal kasalu, bahwa kasal males itu kendok lah ya. Yufuturul watawani, dan tidak terengginas, tidak cekatan. Nah, ini yang dibilang oleh Allah. Ini orang-orang, terus ada akad lanjutannya, wong fasik begitu. Sholatnya orang-orang kufur, fasik itu begitu. Orang-orang kita begitu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Coba tadi ada bagian mie, wow, langsung. Ya. Kalau pekerjaan, wes sudah tidak peduli, wah. Tapi wa idza qamu
ila sholati qamu kusala. Ketika diundang-undang sholat, qamu pada jumune ke sholat mau kusala, aras-arasan males. Nanti sudah hampir dapat, sudah qomat baru buru-buru. Itu sudah. Jadi jangan sampai masuk yang sampai dikatakan oleh Allah qamu kusala. Jelas siksa itu. Maknanya benci itu siksa sudah. Terus wa faragu qalbi, dan disunahkan. Ini sudah, ini latihan kita selama ngaji hikam diterapkan di sini. Wa faraghi qalbi, lan ngosongaken hati, mengosongkan. Nah, dilatih betul-betul. Ini kan perlu dakwah kita. Perlu istiqomah, perlu waktu yang panjang untuk bisa mengosongkan hati dari kotoran-kotoran yang menjadi penghalangnya sholat. Butuh waktu yang panjang selama hidup. Karena tidak akan pernah berhenti, kotoran-kotoran ini selalu menghalang-halangi menjadi takbirnya kita di dalam sholat. Makanya wa faragu qalbi, dan disunahkan, tapi ada sebagai imam yang mewajibkan. Khusyuk itu hukumnya wajib. Siapa? Orang-orang ahli arifin, orang-orang ahli tasawuf hakikat mewajibkan. Khusyuk itu wajib, karena tidak ada khusyuk ya bukan sholat. Tapi syariat masih meringankan. Artinya beda jauh. Kalau bagian ma'rifah, ilmu hakikat, khusyuk itu wajib. Tidak ada sholat jikalau tidak ada khusyuk. Tanpa khusyuk ya bukan sholat. Kan begitu. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa bihi. Tadi begitu. Ojo sunah dukhuli sholati binasabil. Sunah Kanjeng Nabi oleh ganjaran gede banget. Nek dukhuli sholat, mancing waktu sholat binasatin enggal-enggal. Yang tangkas, jangan nyatas kalau nyangkul bae. Nyangkul lawan, nyangkul bengi tangkas. Enggak, iya. Pasanganan ini. Ya wis. Sudah masuk dalam nas Al-Quran, berat sudah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ini sudah berat. Sudah hampir keluar bukan orang-orang yang beriman. Qamu kusala ini. Karena hampir tidak peduli dengan waktu, sudah mengabaikan hukumnya begitu. Ayo terus. Wasunnah fiha, wasunnah faragu qalbi, sunnah mengosongkan hati. Minas syawaghili, dari beberapa yang mengganggu, yang nungkulaken sawagil, menangguh-nanggukan. Li'annahu aqrabu ilal khusyuk, karena sesungguhnya faragha qalbi, mengosongkan hati itu aqrabu ilal khusyu'i, mendekatkan kepada khusyuk. Dikosongkan hatine. Baik, belajar di sini. Belajar sebelum takbir, niat betul-betul, niatnya harus sampai. Kalau awalnya sampai, insya Allah akhirnya nanti sampai. Kalau awalnya tidak sampai, akhirnya pun tidak akan pernah sampai. Nah, ini sing hati-hati dibayangin. Awalnya tidak sampai niat, tidak nyampe niatnya, tidak merembas ke dalam tenggorokan, tidak menyampai ke hati. Berarti kita
betul-betul dalam keadaan menghadap kepada Allah. Dan nanti di akhirnya pun disalam, ya sudah. Salam apa yang enggak jelas begitu. Artinya sampai salam pun kosong. Ya sampai waktu syahadat pun, syahadat ini, 2 syahadat kosong. Nah itulah sholatnya orang-orang sahu wailun likulli. Begitu. Ini masih dihukumi sunnah, di fikih masih dihukumi sunnah. Faragul qalbi ngosongkan hati, dikosongkan supaya diisi betul-betul. Tidak ada lain kecuali Allah yang ada. Nah ini belajar kita mulai. Kalau betul-betul hikam itu sudah betul-betul kita itu mulai belajar suluk. Suluk itu tidak ada, tidak tanpa kecuali. Tidak berarti tempat pekerjaan, tidak. Yang bekerja apapun, kalau bisa belajar suluk, meningkatkan ketakwaan keimanan kepada Allah supaya nyampe kepada ketakwaan yang sesungguhnya tiada kecuali siapapun itu. Tapi kerja bagus, Allah sayang. Ayo langsung. Wasuna fiha ay fi sholati kulliha khusu'u bi qalbihi. Dan disunahkan di dalam sholat, artinya fi sholati, di dalam sholat, kulliha, semuanya tingkahnya sholat, khusu'un bi qalbihi, apa khusu' dengan hatinya. Apa di sini sunnah kan begitu? Kalau sudah masuk dalam ma'rif, memang beda jauh martabatnya antara fikih. Tetapi mau tidak mau kita harus lewat fikih dulu, baru diperkuat dengan hakikat supaya menambah kekuatan keimanan. Hanya hukum itu ada hukum umum, ada hukum khusus, begitu. Kalau kita ingin menambah ketakwaan, ya kita jadikan wajib khusus itu bagi orang-orang yang sadiq kepada Allah. Lalu berjalan menuju kepada Allah, khusyuk itu hukumnya wajib. Tiada sholat tanpa khusyuk. Bi alla yahduru fiha, bi alla yahduru fihi ghairama. Bi alla yahduru gambarnya apa? La yahduru fihi, tidak nekani sapa musolli, tidak datang, tidak sampai apa fihi di dalam hati, ghairama yang selain barang, huwa fihi yang barang itu, yang bahwasanya orangnya sholat itu, di dalam sholat itu, wa in ta'allaqa bil akhirati, biarpun hubungan antara selain perkara yang dilakukan bil akhirati dengan akhirat, jadi jangan ada dimasuki walaupun perkara itu perkara hubungan dengan akhirat, tidak bisa. Kita membayang-bayangkan, kecuali yang ada hanyalah Allah. Jangan menganalisa di dalam sholat. Yang bisa menimbulkan penuh hati ini kalau apa berpikir demikian itu malah ribet gitu. Akhirnya nanti rukunya bukan ruku kepada Allah sambil berpikir, tapi mulut biasa subhana rabbiyal azim, tapi bayangannya begitu. Namanya layak duro fihi ghairama, huwa fihi
wa inna ta'allaqa bil akhirah. Biarpun hubungan selain daripada Allah itu hubungannya hubungan akhirat, tetap yang demikian itu bisa mengganggu sholat. Kalingan surga, kalingan neraka. Terus wa bi jawarihi lan khusu dengan beberapa anggotanya. Ditata anggotanya. Nah, Bapak kemarin sudah, makanya ada tumak nina. Khusu itu anteng. Ya betul ya. Ini sudah. Makanya kalau anggotanya tidak khusu, kisru terus ribet terus. Itu nggak ada khusus sudah. Ruku artinya wajib tumanina. Dalam ruku ya begitu. Tapi kebanyakan itu itidal, sami Allahu liman hamidah. Itu rata-rata mereka tetangga kita, teman-teman kita tidak dipakai khusus di situ apa? Tumanina di situ. Tak alasannya kenapa? Padahal sumarka, sumarmanina. Lalu bangun, lalu tumanina. Imam Syafi'i menghukumi orang yang dalam keadaan sholatnya di mana tempat, di ruku, di sujud di mana, lalu tidak tenang jiwa anggotanya, maka tidak punya khusyuk. Itu bisa mengakibatkan batalnya sholat. Di sini wabi jawarihi sunnah khusyuk yang anteng. Allah kan kelihatan tenang. Dan kusrak-kusrak terus. Ya gatal sedikit ditahan kan begitu. Boleh digigit, baru kita pakai isyarat. Terlalu banter bisa banter sengit betul. Nama yang repot kalau gatel, gatalnya gatel disilit. Paham silit deh? Paham gak silit? Pantat. Aduh, sampai masuk sarung itu. Nah, itu sudah. Ini caranya kayak apa begitu? Jangan sampai kuprak. Ya Pak, kalau memang tidak tahan ya di sini bisa aja. Tapi terus begini. Satu aja yang bergerak, hukumnya sekali berobat. Kalau memang tidak tertahankan begitu. Pak, Abi begini apa ini ada apa? Ada hewannya masuk, ya sudah dibatalkan. Kalau takut masuk, ada belalang, kelabang. Masuk mentang-mentang. Oh, dua-duaan. Nah, ya, tangganya ributkan. Atau meninggalkan salah satu rukun begitu, sengaja membunuh itu tapi tidak membatalkan, tidak niat membatalkan sholat, tapi pakai ini tujuannya untuk membunuh, lupa tertinggal rukun ya nanti menambahkan satu rakaat. Tadi ya bi alla ya'basa bi ahadihima. Bi alla ya'basa gambarnya tidak bermain, tidak mainan. Bapak musolli bagi orang yang sholat bi ahadihima dengan salah satunya, jangan dianggap main-main gitu. Wa dzalika lisana illahi ta'ala fi kitabihil aziz. Wadhalika yang demikian itu khusyuk lisanai Allah memuji kepada orang yang sholatnya betul-betul khusyuk. Lisana illahi ta'ala fi kitabihil aziz ala fa'ilihi bi qaulihi, atas apa yang dilakukan, apa diperbuat yaitu khusyuk bi qaulihi
dengan dawuhnya Allah begini. Surat apa itu lupa Bapak. Tenar betul surat ini, ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Tak sadar Bapak. Ya. Qad aflaha, betul-betul aflah itu bahagia bahagia. Benar sudah. Orang kalau sholatnya betul-betul khusyuk pasti bahagia. Qad aflahal mu'minuna, sapa wong-wong mukmin sudah jelas. Aflah itu miliknya orang-orang mukminun yang betul-betul beriman, mengingat selalu kepada Allah. Di dalam sholat ataupun di luar sholat itu namanya mukminun. Alladzina, yang bahwasanya orang-orang beriman itu fi sholatihim, di dalam sholatnya khasyi'un, betul-betul khusyuk. Sudah pasti berat ya belajar. Kalau sudah belajar semampunya yang pasrah karo Gusti Allah, itulah kemampuan hamba. Kecuali bantuan dari Allah, kami bisa melaksanakan menghadapmu ya hamba, tak mampu mengingatmu kecuali kau mengingatkan hamba. Itu baru jaling-jaling ngaji pasrah karo Gusti Allah, wis pasrah tawakal. Namanya ikhtiarnya kita sudah melawan nafsu terus-terusan. Tawakalnya kita pasrah dengan Allah, lengkap sudah. Bahwa hasbuh yang demikian namanya sudah usaha, sudah berusaha. Ada begitu insya Allah ma'ataha sayaj'alullah ba'da usri yusra. Ini dinamakan orang-orang mengatakan kitabnya kitab 1000 dinar. Belum teman ya. Ma'ataha, ataha bakal nekapa sapa Allah, ataha sayaj'alullah bakal jadi aku sapa Allah ba'da usri yusra, sesudah kerupakan akan menjadi kejembaran. Oh, nikmat. Oh, jembar itu nikmat ya. Enggak kamu? Kamu kalau bingung, syukur kayak apa? Sakit enggak? Sakit beleng kamu. Bingung, ini Pak. Aduh. Berapa ini kenapa ya? Bingung ini Pak. Mondar-mandir ndak karuan-karuan itu kan disiksa begitu. Jangan dianggap yusron itu, jembar itu betul-betul nikmat. Betul-betul nikmat. Karunia dari Allah. Dijembarkan akhirnya baik pekerjaan sesulit apapun ringan, kok heran begitu. Padahal beratnya pekerjaan itu gitu. Ya pasti jojo, tapi ringan bae ya, lakluk. Yang penting kasetnya moni. Aja wiridan dong. Itu. Masyaallah. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Betul-betul benar-benar bahagia. Bagja mulia al-mu'minun wa mu'min. Ya orang mesti ya kan bertentangan masa qad aflahal kafirun, ya orang bisa. Bahagia itu ngomong kafir enak betul. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kenapa? Wali intifai sawabis sholati, dan karena tidak adanya sawabis sholati, pahala sholat, bintifaihi, sebab tidak adanya khusyuk. Kama zalat alaihil ahadis, kayak apa yang ditujukan oleh hadis sahih. Wali annalana wajha, dan karena itu bagi kita wajhan
karena wajah ikhtirahu yang milih apa wajah sapa jama ing setuhune khusyuk. Hadis wali anna lana wajan ikhtaru, kan karena itu bagi kita apa wajah atau wajah itu arah ikhtarohu yang milih terhadap arah itu annahu bahwa sesungguhnya khusyuk itu surutul lisihati. Nah ini dia syarat bagi sahnya sholat ya. Ketemuan khusyuk syaratnya sholat, orang khusyuk orang sah sholatnya, tidak sah sholatnya. Coba sampai sedemikian pahamnya Imam Syafi'i. Ayo tinggal pilih wajah yang mana kamu pilih. Kalau kamu pilih Imam apa? Weh, tidak ada sudah. Imam Maliki tegas gitu. Kalau Imam Hanafi tidak ada. Jadi khusyuk menjadi syaratnya sahnya sholat. Tidak khusyuk tidak sah sholatnya. Peganglah buat kita yang demikian begitu, supaya menjadi tambah baik ibadah kita kepada Allah. Semakin memantapkan. Kalau dengan di umum tidak bisa begitu. Di Safinatun aja belum dijelaskan bahwasanya khusyuk menjadi syarat sahnya sholat. Pakainya Fathul Mu'in atau Iqanah Thalibin, kitab yang menengah, tidak yang sangat dewasa. Jadi annahu syartun li sihhati sholati wa mimma yufsilu khusu'a, dan itu setengah sebagian dari mimma yufsilu, dari kosongnya sholat, khusu'a terhadap khusyuk, ruhu bahwasanya adanya supaya timbulnya khusyuk. Musol itu istihdaru ngerentegaken. Tahu ngerentek, khotir. Hati, tahu ngerentek. Ya sudah begitu rasanya hati. Annahu baina yadai malikil mulukil ladzi yu'lama sirruh. Ngerentek bahwa Allah Malik, pemimpin semua kerajaan itu Allah Ta'ala, alladzi ya'lamu sirra wa akhfa. Allah di bahwasanya Allah itu ya'lamu, mengetahui sir yang siri yang sir, wa akhfa, terus yang apa paham ya Pak? Sir itu yang rahasia, wa akhfa yang samar. Punya pikiran, keyakinan Allah Maha mengetahui. Memang itu harus mengetahui apa-apa yang rahasia fi suduri atau fi sudurin nas, di dalam hatinya manusia atau di dadanya manusia, fi sudurin nas fi sirrihi wa akhfa, penuh dengan rahasia dan samar yang nanti di akhirat nanti terbuka siri itu jelas nyata semuanya. Nah begitulah kerteknya kita, khotirnya kita, Allah selalu mengawasi, mengetahui. Jadi jangan coba-coba menipu Allah di dalam sholat. Siap persiapan khusyuk sebelum takbiratul ihram supaya punya nilai kita di dalam sholat.
niatnya begitu saja. Nah itu diyakini terus. Nah, ini patokan dari arahan dari fikih begitu. Ini sudah lumayan begini. Fikih mengenal begini mengarahkan caranya khusyuk dengan meyakinkan bahwasanya Allah Al-Malikul Muluk alladzi ya'lamu sirra wa akhfa, mengetahui yang sir dan yang akhfa, yang rahasia dan yang samar. Yunajihi halnya munajat sapa musolli mulai dididik nyambung ning hingga munajat as-shalatu mahallul munajat. Salat itu tempatnya munajat, bercakap-cakap dengan Allah. Itu sudah. Wa annahu rubama tajalla alaihi bil qahri li adamil qiyami. Enak ini sudah masuk, ini sudah masuk. Wa annahu dan sesungguhnya Allah itu rubama terkadang tajalla menyata, tajali menyata. Hingga ngedeng menyata Bapak maknani biar jelas. Alaihi atas orang yang khusyuk. Nyata Allah itu sifatnya terasa betul. Subhanallah. Nikmate. Paham betul bahwa kita ini betul-betul melihat, bukan melihat. Jadi pas begitu ya, ini adalah kelihatan ya Allah. Nikmatnya luar biasa. Nah itu namanya tajalli alaihi bil qahri, dengan sifatnya yang memaksa. Di adamil qiyami bihaq, karena tidak adanya suatu bihaqi kelawan hak, rububiyati Tuhannya anak apa? Ketuhanannya Allah. Tidak ada sesuatu yang bisa menguasai kecuali adanya ketuhanannya Allah. Tidak ada yang jumenengi, tidak ada yang berdiri kecuali sifat-sifatnya Allah. Faroja alaihi, maka nolak sapa Allah atas musolli alaihi mintar khusyuk, yang meninggalkan khusyuk. Allah menolak sholatnya bagi orang yang meninggalkan khusyuk. Sudah, inilah akhir daripada arkanus sholat ini. Allah. Nah ini sholat wa qala Sayyidul Qutbi Arifi Billah Muhammad Al-Bakri, nyampe ahli arifin. Sholatnya apa sholatnya orang-orang yang sholat tadi, sholat mintar kila khusyuk. Wa qala Sayyidul Qutbil Arif, wa qala berbicara berkata Sayyidul Qutbi Allah arifu billah qadasullahu sirrahu karamallahu wajah Muhammad Bakri. Pangkatnya radhiyallahu anhu, menyamai dari wali kutub pangkatnya radhiyallahu anhu, termasuk Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jalani aulia kutub radhiyallahu anhu, termasuk ini, termasuk Qutbi Al-Bakri. Sayyidul Arif itu sebelum Kanjeng Syekh ini dulu kepala aulianya. Beliau wafat baru diganti Kanjeng Syekh. Inna mimma yurisul khusu' itolatar ruku'i was sujudi. Inna mimma, setengah dari barang, mimma yurisu, yang mendekatkan opo perkara khusu' terhadap khusu', itu itolatar ruku'i, memanjangkan ruku'. Nah ini udah. Was sujudi, dan memanjangkan sujud. Bukan dipanjangkan rukunya, kayak apa ya. Nah ini wong-wong teman-teman kita kan begitu lucu. Sana ya silakan. Mutiara tidak bakalan sampai dongo. Bukan itu maksudnya. Begitu ya, sudah. Agar pas tutup tadi nongol ya.
dia seperempat ya. Jadi inna mimma yurizul khusu'i, setengah dari perkara yang mendekatkan kepada khusu' itolatar ruku memanjangkan, lamakan lep begitu, mamanya junjung tangi mani saya bagap. Oh, ya panglimanya nom ya sih. Iya. Suci mau dunia suci nabi subhana Allahu akbar. Iya, semoga kaya keluar nak kudu melu. Ora melu imam salah. Aduh, masyaallah. Ini kecepatan 200 km per jam ya. Apa? Mama itu 30 ya nyati. Aduh, masyaallah. Wa tadabburuna, ini masuk tadabbur lagi. Wa tadabbur lan menyusunahkan, menjiwai, dinikmati sholat mau, dinikmati ngadeg diadegaken di Gusti Allah, ruku dirukuaken di Gusti Allah, ngomong diomongaken di Gusti apa coba ayo bisanya kita ora ana. Jadi dijiwai Allah ya dijiwai nikmate anjuk usune kok. Oh, iki tadabbur ya anak kok ya. Tadabburu qiraati, ditadaburi dijiwai qiraati apa kang diwaca. Subhana rabbiyal azim. Subhanallah maha agung ya Allah. Apa kagunganane? Wis, kalau orang bisa enggak bisa dijangkau, kagungan Allah enggak bisa dijangkau. Yang mungkin aku terasa betul kagungan Allah itu. Ya, makanya kita dilatih di luar sholat, pandanglah bintang-bintang itu. Ya Allah, kayak apa makanya. Nah, kalau kita memandang kuasanya Allah, maka kita itu terasa kecil. Kalau kita tidak pernah memandang kuasanya Allah, kita itu sombong, paham ora? Kalau kita tidak pernah memandang kuasaan Allah, kita itu takabur. Takabur kebanyakan, tapi kalau kita pandang kuasaan Allah, selalu memandang begitu. Kecil, kita itu hina betul ya, hina. Hina betul ya Allah. Sengenge matahari, banyu enak. Masya Allah. Ya Allah. Tahu-tahu makan ayam. Kehidupan berbagai macam. Ditadaburi, dijiwai. Qiraatihi apa kang diwaca. Makanya tafakaru fil qalbila wala tafakaru fil tafakuri ciptaan Gusti Allah, tujuannya menambah keimanan. Itu kalau sudah betul-betul matang, ini berbicara hukum secara pribadi. Ahli hakikat begitu. Sholat qabla sholat, sholat sebelum sewaktunya sholat. Tuh. Tetapi itu secara hakikah, tidak secara syar'inya. Nah, syariat itu wajib kita mengikuti syariatnya Nabi. Walaupun itu sudah masuk sholat, itu doa kepada Allah. Kita ingat itu. Ya Allah, rasa berbes. Apa berbes itu? Terasa di dalam situ. Agung itu terasa betul. Nah, itu. Kalau sudah di luar sholat demikian, di dalam sholat ketika subhana rabbiyal a'la baru terasa kayak lemah, kayak tanah kembali kita. Hinanya begini sudah. Tidak ada yang mulia di dalam diri kita kecuali sifatnya Allah yang menutup-nutupi kita semua, akhirnya menjadi mulia. Tetapi kebanyakan kemuliaan Allah diakui oleh kita. Itulah orang-orang kufret, ya. Orang-orang kufur begitu. Jawab. Mana nih tadabbur qiraati. Dah segitu aja. Nah dia bapaknya, nah ini nih. Surat apa ini sudah dimasuk suratnya tertulis suratnya wala. Ayat ta'ammulu ma'aniha qala ta'ala. Artinya ta'ammul itu ngangen-ngangen. Jangan nanganin. Mu'aniha beberapa maknanya, bacaannya. Qala ta'ala,
Allah dawuh, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Quran ngongkon-ngongkon. Wa idza quri'a fayaqra'u a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelum baca Quran bukan ini setan. Nanti salah makna nih. Dibaca ta'awud a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Insyaallah padang hatinya. Afala yatatabbarunal Qur'ana wa li annabihi yaqulu maqsud khusus. Afala yatatabbarunal Qur'an, ya segitu aja. Apakah dong, adakah yatatabbaruna tidak pada menjiwai Qur'ana terhadap Al-Qur'an. Pasti Allah ngomong akan Coba nuntut ini. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah tidak menjiwai Al-Qur'an? Kebanyakan karena di kono ayatnya lanjutannya kebanyakan meremehkan Al-Qur'an. Ayat dijiwai supaya tunduk. Benar-benar rasa nikmatnya baca Al-Qur'an. Pak, nggak bisa artinya, ya sudah bacalah Al-Qur'an. Perbanyak baca Al-Qur'an untuk menenangkan jiwa. Baca Al-Qur'an, tidak hafal artinya, malah kepotongan apa artinya. Yang penting dibaca Quran, tenang jiwanya. Target kita kan ngomong paling tidak 1 tahun 3 kataman nomor aduh kebangetan urip ya. Awak rosa sehat, waktu akeh. Quran berarti akeh ditinggalaken nih. Banyak kan ditinggalkan. Targetnya 1 tahun 3 kataman minimal, begitu. Nanti mos terus yang ditulis. Apa namanya itu? Hiburan-hiburan. Quran dibaca targetkan 1 tahun 3 kali, coba bayangkan. 365 hari. Cuma 3 kataman aja gitu. 3 kataman Bapak 1 bulan 2 kataman. Targetnya Bapak 12 kataman 1 bulan 1 kataman, alhamdulillah 1 bulan bisa 2 kataman. Sambil menghafal, selebihnya kalau sudah capek matanya menghafal. Begitu. Jadilah jiwa Al-Qur'an. Walaupun tidak paham, tapi jiwanya jiwa Al-Qur'an padam. Allah mengenuri walaupun kamu tidak paham artinya, tapi nanti akan mendarat di anakmu sujud kepada itu saja. Banyak sehat Bapak, baca banyak Al-Qur'an, padangi umaitris. Bojo anak-anakmu tekan, kasih aturan kepada bojomu pagi-pagi anak baca subuh. Kalau ndak head begitu. Suruh istrimu bunyikan Al-Qur'an di rumah. Baca maghrib, anak-anak mau tidur habis doa dibagi begitu. Jangan dikasih sarapan HP terus. Kasihan itu nanti orang tua kena tuntutan begitu. Nah itu aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.